Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif dari SMP Negeri 1 Pangembangan. Saya akan di sini mencoba yaitu pengujian larutan asam bata garam menggunakan kertas lakmus, kemudian pengujian asam bata dalam kehidupan sehari-hari menggunakan kertas lakmus, dan yang ketiga adalah membuat indikator alami asam dan bata. Ya. Nah di sini saya akan pertama mencoba membuat pengujian asam bata dan garam menggunakan kertas lakmus yang menggunakan cuka dapur, air sabun dan garam dapur. Nah di sini larutan sabunnya sudah ada, kemudian larutan garamnya sudah ada, kemudian larutan cukanya sudah ada. Ya. Nah, yang pertama kita coba lakmus merah dan lakmus biru. Kita coba ditetesi dengan menggunakan cuka dapur, ya. Dengan menggunakan cuka dapur. Nah, ini adalah larutan cukanya, ya. Nah, ketika lakmus merah ditetesi dengan cuka dapur, maka dia akan tetap merah, dan lakmus biru kita tetesi dengan cuka dapur, dia akan berubah menjadi merah, ya. Kemudian dengan menggunakan air sabun, ya, kita uji cobanya lakmus biru ini dengan menggunakan air sabun. Apa yang terjadi pada lakmus merah? Nah, pada lakmus merah itu air sabun di lakmus merah dia berubah menjadi biru, ya. Tetapi yang biru kita coba dengan menggunakan air sabun, nah dia akan tetap berwarna biru, ya. Terus lakmus merah kita tetesi dengan garam, ya. Kita tetesi dengan garam. Apa yang terjadi ketika ditetesi dengan garam? Lakmus merah tetap merah dan lakmus biru dia akan tetap biru. Nah, sehingga di sini apa kegunaan dari kertas lakmus? Kertas lakmus adalah merupakan suatu kertas khusus yang berbahan kimia yang dapat membedakan mana larutan yang berkategori sebagai larutan asam, larutan basa, dan larutan netral, ya. Kertas ini dapat berubah warna jika atau berubah warna berdasarkan larutan di mana kertas ini dicelupkan. Ya, kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini ketika lakmus merah dan lakmus biru ditetesi dengan air cuka, lakmus merah dia akan tetap berwarna merah dan lakmus biru dia tetap berwarna biru. Maka ini adalah bersifat asam, ya. Nah, ketika lakmus merah ditetesi dengan air sabun, lakmus merah dia berubah menjadi biru dan lakmus biru dia berubah menjadi tidak berubah, tetap biru. Maka ini adalah bersifat basah, ya. Dan garam dapur, kita lakmus merah kita tetesi dengan garam dapur, dia tetap merah. Dan ketika garam dapur, lakmus biru ditetesi dengan garam dapur, dia tetap biru. Maka ini netral, ya. Itu. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa lakmus biru menjadi merah berarti itu bersifat asam. Kemudian lakmus merah lakmus biru menjadi merah itu bersifat asam. Lakmus merah menjadi biru itu bersifat basa. Kemudian tidak terjadi perubahan warna, itu bersifat netral. Nah, itu adalah larutan asam basa menggunakan kertas lakmus. Nah, yang kedua kita akan mencoba mempraktekkan larutan asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada air jeruk, ya, ada air jeruk, kemudian air sabun dan minyak goreng, ya. Nah, sebentar, ya.
Kita ambil dulu kertas lakmus berwarna merah dan kertas lakmus berwarna biru, ya. Kita ambil dulu. Ketika air jeruk dicelupi dengan lakmus merah, nah ini adalah air jeruk. Ketika ditetesi dengan air dengan menggunakan lakmus merah, dia akan tetap merah. Nah, kemudian lakmus biru dimasukkan ke air jeruk. Dia akan berubah warna menjadi merah, ya. Nah, kemudian air sabun lakmus merah kita masukkan ke air sabun, maka dia berubah menjadi biru, ya. Dan lakmus biru kita masukkan ke air sabun, maka dia akan tetap biru, ya. Kemudian lakmus merah kita celupkan ke minyak goreng, ya. Dia tetap berwarnanya merah. Lakmus biru sebentar. Nah, lakmus biru kita masukkan ke minyak, dia akan tetap biru, ya. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan, ketika lakmus merah dimasukkan ke air jeruk, dia tetap merah. Tetapi ketika lakmus biru dimasukkan ke air jeruk, maka dia berubah menjadi merah. Maka ini air jeruk ini adalah bersifat asam, ya. Air sabun, ya, lakmus merah kita masukkan ke air sabun, dia berubah menjadi warna biru. Dan kemudian lakmus biru dimasukkan ke air sabun, dia tetap berwarna biru. Maka ini bersifat netral. Air sabun ini bersifat netral. Kemudian minyak goreng ketika dipakai lakmus merah, dia tetap merah, dan lakmus biru dia tetap biru. Maka ini adalah bersifat netral karena tidak terjadi perubahan warna, ya. Nah, ketika terjadi perubahan warna, jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan mengenai sifat asam pekat dan netral pada bahan yang digunakan dalam peristiwa sehari-hari, bahwa di sini larutan asam air jeruk ini merubah kertas lakmus biru dia menjadi merah dan tidak mengubah warna kertas lakmus merah, ya. Jadi biru dia berubah menjadi merah, ya. Kemudian kalau air sabun di sini merubah lakmus merah menjadi biru. Nah, kalau air sabun lakmus merah ini dia merubah menjadi biru, kemudian lakmus biru dia tetap biru. Itu maka dia bersifat basah larutannya. Dan ini adalah minyak goreng netral di sini. Kenapa? Lakmus merah tidak merubah warnanya, lakmus biru juga tidak merubah warnanya. Ini adalah uji coba dalam kehidupan sehari menggunakan air jeruk, air sabun, dan minyak goreng, ya. Nah, yang ketiga adalah membuat indikator alami, ya. Nah, yang digunakan di sini saya menggunakan yang pertama adalah ekstrak kunyit. Nah, ini kuning, ya, ekstrak kunyit. Terus yang kedua adalah bunga kertas. Ini adalah bunga kertas. Dan yang ketiga saya menggunakan buah naga, tidak menggunakan trompet ungu, tidak menggunakan pal ungu karena sangat sulit. Kemudian ini adalah daun hanjuang. Dan yang ketiga adalah ini adalah bunga sepatu. Bunga sepatu ini yang menyerupai, katanya di sini katanya hampir sama dengan bunga sepatu, sejenis bunga sepatu, ya. Nah, kemudian kunyit, ya. Nah, kunyit ini, saya di sini sudah membuat. Jadi yang kunyit tadi, kunyit, kemudian buah naga, hanjuang, bunga sepatu, ini kita dijadikan ekstrak, ya, dijadikan ekstrak. Nah, maka di sini yang pertama ini adalah ekstrak kunyit, dan yang kedua ini ekstrak bunga kertas, dan yang ketiga ini ekstrak bunga naga, buah naga.
dan ini adalah ekstrak dari daun hanjuang, dan ini adalah ekstrak dari bunga sepatu ya, dan ini adalah ekstrak dari bunga sepatu ya. Nah, kita di sini akan mencoba dengan menggunakan asam, dengan menggunakan buah jeruk. Jadi kunyit kita larutkan dengan buah jeruk, soda kue dan garam ya. Ini adalah soda kue ya. Ini adalah soda kue. Ini soda kue, kemudian asam buah jeruk, soda kue, kemudian garam ya. Nah, ini garam. Nah, yang pertama kita akan mencoba kunyit itu kita dikasih larutan asam yaitu jeruk, soda kue dan NaCl. Yang pertama kita dengan buah jeruk dulu. Kemudian kita larutkan dengan soda kue. Dan kita larutkan dengan garam. Nah, kita tetesi dengan larutan garam ini, Jadi kunyit ini kita tetesi dengan larutan garam. Kemudian bunga kertas kita tetesi dengan larutan asam. Kemudian dan bunga kertas tetesi dengan baking soda. Ya, baking soda. Kemudian bunga kertas kita tetesi dengan garam NaCl. Nah, kita lihat lagi ke buah naga ya. Buah naga kita tetesi dengan larutan asam, kemudian baking soda, bersoda kue, kemudian dengan garam. Nah, kemudian daun hanjuang kita tetesi dengan air jeruk, kemudian soda kue, kemudian daun hanjuang ya. Kemudian bunga sepatu kita tetesi dengan air jeruk, kemudian soda kue, kemudian garam ya. Nah, untuk itu kita coba di sini kita praktekkan. Kita coba yang tadi kita tesi, kita coba campurkan. Ya. Kita coba campurkan. Nah, ini dengan menggunakan air jeruk.
ketika kunyit dengan asam, ketika ini kunyit dengan menggunakan asam, ini sepertinya kuning muda ya. Ini adalah kuning muda, dan ini adalah pakai soda ya, kunyit itu agak kehitam-hitaman. Kemudian garam juga ini tua, warnanya kuning tua. Kalau ini muda, dan ini yang pakai soda itu agak kehitam-hitaman. Kemudian bunga kertas ini adalah ketika menggunakan asam itu merah bata ya, hampir menyerupai merah bata. Kemudian ketika memakai soda kue ini adalah merahnya agak kemudah-mudahan, agak menyerup, agak ke hitam agak menuju ke hitam-hitaman. Kemudian kalau yang ini adalah merah ya, agak merah muda kalau yang menggunakan garam. Nah, buah naga ketika pakai air jeruk itu adalah warnanya ungu muda. Nah, kalau pakai soda itu ungunya ungu tua, dan pakai garam itu hampir sama dengan buah naga pakai asam itu ungunya ungu muda ya. Nah, kalau daun hanjuang pakai asam, pakai buah jeruk ini warnanya hijau ya, hijau muda. Dan kalau pada soda kue ini ke hijau tua, hampir sama dengan menggunakan garam NaCl. Menggunakan garam itu hijaunya hampir hijau tua ya. Nah, kemudian yang bunga sepatu pakai asam ini warnanya merah. Kalau soda itu merahnya agak kehitam-hitaman. Dan kalau pakai garam itu bunga sepatu pakai garam, ini adalah warnanya hampir merah muda ya, hampir ke merah muda ya. Nah, itu uji coba dengan menggunakan indikator alami. Jadi di sini saya bisa simpulkan keseluruhan. Jadi jika suatu larutan bersifat asam maka akan mengubah lakmus biru menjadi merah, dan jika suatu larutan bersifat basa maka akan mengubah lakmus merah menjadi biru. Nah, di sini ya, dengan menggunakan indikator alami ya, itu kita lihat pada kunyit, pada bunga kertas, pada buah naga. Di sini layak menjadi indikator alami karena mengalami perubahan warna yang jelas dan berbeda ya. Tetapi di sini pada daun hanjuang ini tidak terjadi perubahan warna yang begitu signifikan ya. Maaf, tadi bunga sepatu juga sama, di sini terjadi perubahan warna yang signifikan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kunyit, bunga kertas, bunga buah naga, dan bunga sepatu ini adalah indikator alami yang bagus lah untuk kita uji coba indikator asam, basa, dan garam, karena terjadi perubahan warna yang jelas dan berbeda pada larutan asam, basa, dan garam ya. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Maaf jika ada kekurangan, mohon maaf, dan ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.